Baik, kita akan bahas tentang fungsi kontinu. Sebagai pengantar, kita akan mereview kembali sedikit tentang apa yang telah didapatkan terkait fungsi kontinu. Tentunya materi kita nantinya yang fokus mulai dari komposisi fungsi kontinu. Baik, kita akan coba percepat sedikit untuk bagian ini. Sudah diberikan di awal bahwa definisi fungsi kontinu itu seperti ini. Diberikan himpunan A subset dari himpunan R, real. Kemudian diberikan juga fungsi F dari A ke R. Dan juga diberikan suatu anggota C, anggota dari A, C elemen A. Di sini kita katakan F kontinu di C jika untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga jika X-nya adalah sebarang titik di A yang memenuhi mutlak X kurang C kurang dari delta, maka berlaku Fx mutlak dari Fx kurang Fc itu kurang dari epsilon. Ini sebagaimana telah dijelaskan. Tentu di sini kalau kita perhatikan, yang berbeda dengan di limit hanya di sini, bagian sininya. Kalau di limit di sini ada mutlak X kurang C-nya juga harus lebih besar dari 0, artinya C itu sendiri tidak kita perhitungkan dalam menentukan limitnya atau menentukan dia memiliki limit ataupun tidak. Di sininya sama yang lainnya. Kemudian apa yang ini yang selanjutnya menjadi istilahnya, itu ada istilah discontinue atau tidak kontinu. Jika F tidak memenuhi definisi ini di C, atau F gagal untuk menjadi kontinu di C, maka kita katakan F tidak kontinu di C atau F discontinue di C. Selanjutnya kita akan memberikan sedikit gambaran apa yang membedakan di kalkulus. Kalau misalnya di kajian di sini, A-nya di sini kan subset dari real, berarti A-nya itu bisa berbentuk himpunan yang bisa kita bilang countable, bisa countable. Sedangkan waktu di kalkulus di sini A-nya berupa interval. Jadi di sini biasa kita tulis I kalau di kalkulusnya. Karena bentuknya interval, maka kontinu ini sesuai dengan tinjauan geometrisnya, kurvanya nanti bersambung. Karena domainnya juga interval atau bersambung. Sedangkan kalau misalnya kita bicara fungsi kontinu yang domainnya bukan interval, katakanlah kita punya fungsi, misalnya kita punya fungsi, saya tuliskan sini, F-nya itu dari himpunan bilangan asli ke real dengan pendefinisian X, misalnya kita bawa ke misalnya ini X-nya, ini N saja supaya jelas bilangan asli, dibawa ke misalnya ke N sendiri. Berarti fungsinya itu Fn sama dengan N. Kalau kita punya yang seperti ini, nanti itu gambarnya kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Gambarnya ini di bawah sih. Ini mulai N asli kan dari satu bilangan asli. Berarti gambarnya seperti ini. Kita bisa lihat gambarnya. Secara geometris ini kalau kita lihat gambarnya tidak bersambung, karena memang domainnya bukan interval. Berbeda dengan yang kita pelajari di kalkulus, kita selalu diberikan yang domain berupa interval, sehingga pendefinisian kontinunya pun itu pasti secara geometris kontinu ya sesuai bahasanya, bersambung. Tapi kalau kita buat domainnya untuk dianalisis ini, domainnya itu himpunan bilangan asli di mana dia bukan interval, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu perbedaannya kurang lebih. Baik, kita langsung saja percepat. Kemudian selanjutnya diberikan teorema. Teorema ini merupakan definisi juga dari, bisa dikatakan juga definisi dari fungsi kontinu, cuma dia dinyatakan dalam bentuk persekitaran. Di sini tentu kita sudah harus mempelajari terkait dengan persekitaran. Di sini bunyinya, jika diberikan fungsi F, ini langsung saja, fungsi F dari A ke real itu dikatakan kontinu di C elemen A jika dan hanya jika untuk setiap persekitaran dari FC ada persekitaran dari C, sehingga jika X adalah anggota dari A iris persekitaran C, maka Fx berada di persekitaran FC, atau bahasa sederhananya dalam himpunan ini, F A iris persekitaran C itu subset dari persekitaran dari FC. Ini sama saja ini.
bisa dilihat di sini sama artinya. Nah, jadi ini bisa dibuktikan menggunakan definisi yang awal tadi. Jadi ini dinyatakan dalam bentuk teorema. Dalam kasus tertentu di buku-buku tertentu bisa jadi mungkin nanti ditemukan yang 512 ini adalah definisi, yang 511 ini adalah teorema. Nah, tapi khusus di sini kita ambil yang di sini 511-nya definisi, 512 ini teorema, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini dijelaskan terkait dengan apa yang ada di kalkulus. Di sini jika C adalah titik klaster dari A, maka definisi di atas, definisi 414, oh ya definisi di limit mungkin ini, ya definisi. Pokoknya definisi yang di atas tadi ini 515, 511. Definisi 511 itu kita bisa ganti dengan ini. Cukup kita katakan bahwa F continue di C jika dan hanya jika FC-nya sama dengan limit X menuju C dari FC. Ini mirip dengan di kalkulus. Dengan kata lain kan dari bentuk ini kan berarti cukup memenuhi 3 syarat. Itu yang di limit, yang di kalkulus sering dipelajari. Tapi C-nya harus titik cluster. Nah, jadi F harus terdefinisi di C atau FC-nya ada. Kemudian yang kedua, limit dari FC harus ada. Ini, limit FC-nya harus ada, di mana diketahui di kalkulus itu dikatakan limit kirinya ada, limit kanannya ada. Kemudian yang ketiga, dan harus sama. Yang ketiga, nilai limit dan nilai fungsinya itu sama di C ini. Jadi I1 dan I2 itu harus sama nilainya. Nah, seperti itu. Ini yang ada di kalkulus. Kemudian masalah yang muncul adalah ketika C-nya bukan titik cluster. Ini yang tidak dibahas di kalkulus. Jika C-nya ya setahu saya begitu. Entahlah, mungkin saya yang kurang paham juga dengan di kalkulus, kurang mendapatkan secara ini rincinya bagaimana, tapi setahu saya ini tidak terlalu dibahas lah paling tidak. Ini kita bisa katakan jika C-nya elemen yang bukan titik cluster dari A, katakan tadi yang himpunan bilang asli, maka di sini nanti diperoleh, kita buat saja persekitaran deltanya sehingga satu-satunya anggotanya adalah C, kan bisa. Jadi dibuat persekitaran deltanya, satu-satunya anggotanya adalah C yang di A. Hanya di sini himpunan bilang asli. Nah, kalau begitu, katakanlah yang tadi himpunan bilang asli seperti ini, A-nya. Nanti persekitarannya buat saja begini, V /2, misalnya di C-nya itu 1. V /2, misalnya 1, berarti di sini 1. Nah, sehingga kalau 1 persekitarannya bagaimana? Di sini 1. Setengah berarti di sini. 2 kan di sini. Di sini adalah 0. Berarti persekitarannya ini anggotanya cuma 1 saja, karena bilang asli. Nah, itulah yang menyebabkan dia nanti langsung memenuhi definisi. Seperti itu. Kita lanjut. Setelah memberikan definisi, kita diberikan satu alat yang sangat berguna, yaitu kriteria barisan untuk fungsi kontinu. Tentu kita sudah mendapatkan kriteria barisan untuk limit. Makanya di dalam bagian ini itu tidak dibuktikan, tidak diberikan buktinya. Jadi bunyinya seperti ini. Fungsi F dari A, ini A-nya pasti sesuai dari R. Fungsi F dari A ke R kontinu di C elemen A jika dan hanya jika untuk setiap barisan Xn di A yang konvergen ke C, barisan Fxn konvergen ke Fc. Perbedaan yang ada di kriteria barisan dengan limit adalah di sini. Di sini dikatakan Xn di A konvergen ke C. Kalau di limit ditambahkan lagi. Ini untuk di limit. Itu ditambahkan lagi di sini. Xn-nya tidak sama dengan C untuk setiap n. Jadi tidak boleh ada suku yang sama dengan C. Itu kalau kita bicara limit. Tapi kalau di barisan di kontinu ya lebih sederhana, bukan lebih sederhana sih dibilang. Ya bisa sebenarnya lebih bilang sederhana karena tidak ada syarat sepertinya. Dia bisa sama dengan C semua. Seperti itu. Untuk buktinya coba diikuti saja dengan yang ada di limit. Kemudian kriteria discontinue 514. Kriteria discontinue ini bunyinya diberikan A subset dari real, misalkan F A ke real atau fungsi dari himpunan A ke real dan C itu adalah elemen A, maka F dikatakan tidak kontinu di C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn. Jadi ingkarannya saja tadi yang definisi yang kriteria barisan. Terdapat barisan Xn di A sehingga Xn konvergen ke C, tetapi barisan Fxn-nya, barisan nilai fungsinya itu tidak konvergen ke Fc. Ini mirip dengan di limit, sama. Cuma yang membedakan tadi pada bagian ininya saja ditambahkan seperti ini. Ini yang selalu membedakan. Sama dengan definisi, yang membedakan adalah kalau di kontinu mutlak
mutlak X kurang C-nya itu tidak mesti lebih dari 0, kalau di limit harus, artinya C-nya tidak dibicarakan. Kemudian selanjutnya kita beralih ke ini. Yang ini 515 itu cuma istilah saja, bisa dipahami. Untuk 515 ini misalnya kita punya himpunan A subset dari real dan F dari fungsi dari A ke R. Jika B-nya adalah subset dari A, kita katakan F kontinu pada B jika F kontinu di setiap titik di B. Di sini kita diberikan definisi tentang kontinu pada. Perbedaannya, di awal kita diberikan definisi kontinu di C. Berarti kapan kita katakan dia kontinu pada B? Itu artinya dia harus kontinu di setiap C elemen B. Itu bedanya. Jadi kontinu di semua titik yang ada di B maksudnya. Kan definisi yang kita diberikan adalah definisi di awal kontinu di satu titik. Sekarang kontinu di satu himpunan artinya kontinu di setiap titik yang ada di himpunan tersebut. Seperti itu. Kita coba tinjau sedikit, deskripsikan contoh-contoh yang ada. Pertama, fungsi konstan fx sama dengan b kontinu pada R. Saya kira ini cukup jelas kalau dia fx-nya sama dengan b. Karena berapapun x-nya nanti b hasilnya. Makanya nanti epsilonnya, nanti deltanya nanti agak mudah didapatkan. Tentu ini nanti kontinu semua pada domainnya. Domainnya misalnya di real, maka dia pasti kontinu pada R karena dia kontinu di setiap titik di R. Ini maka dikatakan di sini F kontinu pada R. Kemudian diberikan Gx sama dengan X kontinu pada R juga. Ini saya kira jelas juga karena dia kan kontinu di setiap titik yang ada di real. Kemudian Hx sama dengan X kuadrat juga kontinu pada R karena berapapun nilai yang kita ambil di real pasti H kontinu di titik itu. Makanya dikontinu di R. Kemudian yang D di sini super X. Ini yang tidak kontinu di R, tapi memang kan karena di sini tidak didefinisikan di 0. Tapi dia kontinu pada A, di mana A itu adalah himpunan selain 0 dan bilangan negatif. Berarti dia adalah X bilangan real yang positif. Jadi dia kontinu pada bilangan positif. Juga kita bisa katakan ini dia kontinu di bilangan negatif. Jadi cukup hilangkan 0-nya sebenarnya dia sudah kontinu di sini. Fungsi yang D ini. Kemudian ini dikatakan di sini super X ini bagian E fungsi super X ini tidak kontinu di X sama dengan 0. Saya kira ini bisa dilihat. Bisa dibuktikan ini dengan kriteria barisan juga. Bisa dibuktikan kriteria barisan. Kemudian di sini ada fungsi signum tidak kontinu di 0. Saya kurang ingat juga signum itu bagaimana, tapi sepertinya ini agak ini bisa dilihat kalau sudah diketahui fungsinya signum itu bagaimana. Kemudian kita langsung ke contoh G. G itu G-nya misalnya kita punya fungsi Dirichlet. Jadi fx itu sama dengan 1 kalau x-nya rasional, fx-nya sama dengan 0 jika x-nya irasional. Jadi ini namanya fungsi Dirichlet. Jadi domainnya itu di real. Dibedakan nilai untuk rasional dan irasional. Jadi kalau kita gambarkan bentuknya kurang lebih nanti itu bentuknya titik-titik saja. Tentu nanti ini diperoleh bahwa hasilnya dia tidak kontinu di semua titik, malah dia F tidak kontinu pada R di semua titiknya. Mengapa? Karena gambarnya itu seperti ini nanti. Terlalu rapat di sini tapi pisah 0. Di sini ada 1, 0 lagi di bawah sini 1, tidak pernah nyambung. Padahal domainnya nyambung. Pokoknya konsepnya yang mudah diingat, kalau domainnya itu interval atau nyambung, maka fungsinya atau grafik fungsinya juga harus terhubung itu secara geometrisnya. Ini kan domainnya R tersambung, maka mestinya gambarnya juga grafiknya tersambung. Tapi kalau begini modelnya 1 dengan 0 itu pasti tidak tersambung. Seperti itu. Selanjutnya ini bisa dipelajari sendiri, dibaca. Kemudian di sini diberikan juga contoh yang bisa, ini yang hanya silahkan dibaca sendiri. Kemudian untuk yang ini yang 5 apa ini? Untuk melihat dia menjadikan suatu fungsi yang tidak kontinu menjadi kontinu, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Kita coba lihat yang pertama. Jadi terkadang fungsi f dari A ke real itu yang tidak kontinu di satu titik tertentu, katakanlah di C,
Itu karena atau akibat dari f tidak didefinisikan di C itu. Sehingga jika f didefinisikan di C itu sesuai dengan nilai limitnya, kan yang penting ada limitnya di situ. Misalnya di situ ada limitnya, katakanlah limitnya f di C adalah L, meskipun fc-nya tidak ada, ya definisikan saja fungsi baru sehingga nanti fc-nya sama dengan L, atau nilainya fungsi yang baru itu di C adalah L. Dengan pendefinisian seperti ini maka kita akan peroleh bahwa fungsi yang baru kita bentuk itu akan menjadi kontinu di C, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada juga fungsi yang kalau dia tidak memiliki limit di C. Tadi kan yang pertama harus punya limit di C dulu supaya bisa kita buat kontinu di C, dibuat fungsi baru yang kontinu di C. Tapi kalau fungsinya itu tidak memiliki memang limit di C, artinya katakanlah G, limit X menuju C di G itu tidak ada memang, maka ini tidak mungkin kita buat fungsinya menjadi kontinu di C tersebut, seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya fungsi Gx sama dengan sin seper X, maka ini kita definisikan fungsinya di 0, kan ini tidak terdefinisi di 0. Maka kita butuh mendefinisikan suatu fungsi sehingga terdefinisi juga di X sama dengan 0 supaya dia kontinu. Tapi untuk kasus ini tidak bisa. Mengapa? Karena limitnya X menuju 0 untuk fungsi sin seper X itu memang tidak ada. Maka mustahil kita bisa membuat suatu fungsi atau perluasan dari fungsi sin seper X ini sehingga dia kontinu di X sama dengan 0. Itu tidak mungkin. Kemudian berbeda kasusnya dengan ini. Limit fx sama dengan, ini contoh kedua, limit fx sama dengan S kali sin seper X. Di sini kan tidak definisi juga di 0. Mengapa? Karena di sini ada seper X-nya. Tetapi ternyata limit X menuju 0 dari X sin seper X itu ada, yaitu nilainya 0. Maka kita bisa perluas fungsi ini menjadi fungsi yang tetap kontinu di 0, yaitu definisikan suatu fungsi baru dari real ke real. Tadi kan ini definisinya dari himpunan real selain 0 domainnya. Sekarang kita perluas menjadi di real dengan cara ambil nilai f0-nya adalah 0. F0-nya adalah 0. Sekarang kita ingat limitnya fungsi X sin seper X di 0 itu berapa? Limitnya 0. Maka buat fungsi yang baru itu bernilai 0 di titik 0 seperti ini. Jadi ini fungsi baru yang kita temukan sehingga dia menjadi kontinu di 0. Yang tadinya kan tidak kontinu di 0. Seperti itu. Ini gambarnya. Seperti ini. Kalau yang tadi yang sin seper X itu kalau tidak salah ingat gambarnya memang di sini seperti ini. Dia merata di sini goyangannya di sini. Makanya tidak kontinu. Bagaimana ya cara menggambarnya? Seperti ini dia. Dan terlalu rapat. Kita tidak bisa menggambarkannya karena lebih rapat dari ini. Saya cuma bisa menggambar seperti ini. Ini lebih rapat lagi seperti ini di sini. Sehingga goyangannya di sini tidak bisa di ini. Terlalu rapat. Semakin ke 0 semakin rapat pergerakan gelombang-gelombangnya ini, makanya tidak bisa. Kalau ini memang semakin rapat juga tapi semakin mengecil nilainya ke 0. Kalau ini tidak merata di sini. 1 min 1 1 min 1 seperti itu terus, tidak pernah mendekati ke satu nilai. Makanya dia tidak ada limitnya. Seperti itu penjelasannya.